Wa rawaina fihi, dan kami meriwayatkan hadis fihi ay fi Ibni Sunni an Anasin radhiyallahu anhu, dari sahabat Anas radhiyallahu anhu menceritakan ia, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu idzan sarafa minas sholati, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengucapkan sesuatu apabila sudah selesai dari sholat. Nah, yang diucapkan Nabi itu ini, Allahumma ja'al khaira umri akhirahu, ya Allah jadikanlah yang terbaik pada umurku itu ujungnya. Ini sebentar, banyak orang yang belum mendengar. Kenapa ada kalimat khaira umri akhirahu? Ya Allah, baguskanlah umurku itu pada ujungnya. Karena yang dimaksud dengan ujung itu adalah husnul khatimah. Jadi orang kalau dia mulai balik ya 12-13 tahun, aktif ibadahnya, bagus ibadahnya, ujungnya jelek, ini nggak ada nilai semuanya. Begitu sebaliknya, orang yang tidak pernah beribadah, membenci dan memerangi Islam, di ujung hayatnya dia menjadi muslim yang baik, maka masuk surga. Sehingga dalam salah satu hadis dikatakan bahwa kebaikan seseorang itu ya fi akhiri hayatihi, sebagaimana dia mengakhiri akhir kehidupan itu. Jadi Bapak, kita jangan bangga dari 13 tahun kita ini menjadi muslim yang melaksanakan kewajiban. Kita harus hati-hati dan terus berdoa menjaganya agar ini bisa bertahan sampai akhir hayat. Nah, salah satu upayanya itu berdoa. Orang yang sudah dijamin seperti Nabi, tapi doanya masih seperti ini. Nah, jadi Bapak kalau ingin menjadikan ini doa kita sehari-hari, bagus. Allahumma ja'al khaira umuri akhirahu. Kalau jamak ya umurona ya akhir. Wa khaira amali khawatimahu. Jadikanlah akhir dari amalku itu baik di ujung. Ya, ujungnya baik. Waj'al khaira ayyami yauma liqa'ik yauma alqaka. Dan jadikanlah kebaikan hari-hariku itu hari berjumpa dengan engkau. Nah, jadi Bapak Saudara sekalian, ini doa yang tidak ditinggal, dibaca sama Nabi. Ya. Dalam hadis lain memang disebutkan bahwa orang yang senang dan berharap berjumpa dengan Allah, maka Allah juga senang. Allah berharap bisa berjumpa. Tapi orang yang tidak menginginkan berjumpa dengannya, Allah juga tidak ingin berjumpa dengan orang itu. Nah, ini selalu setiap kali sholat diucapkan oleh Nabi, supaya ujung umurnya bagus, ujung amal ibadahnya bagus, dan bisa bertemu dengan Allah. Ya, subhanallah. Ini kelihatannya pendek, tetapi doa ini penting ya. Wa rawaina fihi an Abi Bakrata radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul. Kami meriwayatkan hadis bagaimana tersebut dalam Ibnu Sunni ya. Ya, kalau di sini ya hadis Imam Ahmad dan Imam An-Nasai, Ibnu Saibah dan Ibnu Sunni termasuk di dalamnya.
Dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu bahwa sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam ya kana yaqulu fi duburi sholati. Beliau berdoa setiap selesai salat. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal fakri wa azabil qabri. Allahumma inni a'udzubika minal kufri. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kekufuran. Bapak, kafir itu secara bahasa bukan maknanya non muslim kafir. Kafara itu maknanya menutup, satara, ya. Jadi satara an qulubi, menutup hati. Sehingga orang yang mendapatkan rezeki tapi tidak bersyukur itu pun disebutnya kafir. Lain kafartum la azindannakum. Walain kafartum, apabila kalian kafir, kufur, itu maknanya menutup diri. Dapat rezeki dari Allah, tidak mau mengakuinya. Artinya tidak mau bersyukur. La azidannakum, maka sesungguhnya ya inna azabila syadid, sesungguhnya azabku amat pedih. Nah, jadi Bapak saudara sekalian, bisa jadi kita dalam hidup kita itu beberapa kali melakukan kekufuran. Yang dimaksud itu mendapatkan rezeki tapi kita tidak mau bersyukur, itu kufur. Yang kedua, kita sering ada pilihan Tuhan tapi tidak menguntungkan, ada pilihan-pilihan duniawi menguntungkan. Maka kita kalahkan itu kepentingan Tuhan dengan kepentingan duniawi. Itu pun juga namanya kufur. Nah, Nabi tidak mau. Sehingga beliau berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal kufri. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kekufuran. Wal fakri. Fakir itu kalau secara hitungan, bila seseorang itu perlu 10 dalam sehari, dia hanya bisa memenuhinya itu 7, 8, 9, maka dia namanya miskin. Tapi kalau keperluan 10 hanya bisa dipenuhi 4, 5, 6, maka dia disebutnya fakir. Jadi fakir bukan artinya miskin, jadi fakir itu di bawah kemiskinan. Karena memang Nabi maunya hidupnya miskin, bukan fakir. Bapak, ada doa Nabi yang Bapak kalau dibacakan nggak mungkin mau berdoa, nggak mau mengaminkan. Bunyinya begini, Bapak mau amin nggak? Allahumma ja'alni miskinan. Ya Allah, jadikanlah aku orang-orang miskin. Wajma' fi zumratil masakin, kumpulkan aku bersama orang-orang miskin. Saya yakin bahwa Bapak nggak mau mengaminkan. Jadi Nabi maunya hidupnya miskin tapi tidak fakir. Kalau fakir itu di bawah setengah. Nabi orang makan gandum, makan syair, ya beliau. Orang-orang makan khintoh, Nabi makannya syair. Jadi khintoh sama syair itu sama-sama gandum. Cuma khintoh itu kalau beras Cianjur kira-kira. Nah, Nabi makannya syair. Beras yang di Bulog itu. Bukan cuma beras yang buat pegawai dulu itu. Raskin, nah itu syair. Beliau makannya gandum, tapi gandum yang murah. Jadi kalau kita lihat Nabi itu memang gak mau kaya. Pernah suatu saat Nabi mengimami sholat, biasanya zikir, doa, ya kemudian sholat pulang. Tapi pernah cuma sholat doang langsung pulang. Orang semua nengok gitu. Potumben gitu. Tidak lama kemudian balik lagi.
Nabi mengatakan, aku ingat ada beberapa uang yang tersimpan di rumahku. Sebelum aku mau meninggalkannya, aku tidak mau melakukan suatu apapun. Udah dikasihin orang, suruh nganterin semua, baru zikirlah. Kalau kata kita entar aja, nggak mau. Nabi nggak mau menunda. Jadi dia nggak mau di rumahnya itu ada yang berlebih gitu. Kalau kita untuk 7 tahun yang akan datang udah kita simpan, ya. Bahkan orang-orang kaya itu untuk 7 keturunan sudah diinvestasikan. Nabi maunya hidupnya miskin, ya. Jadi jangan heran kalau beliau berdoanya semacam ini, ya. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal fakri wa azabil qabri. Ya, dan aku berlindung dari azab kubur. Bapak sekalian, azab kubur hakun. Azab kubur itu terjadi. Dan salah satu azab kubur itu adalah kubur itu yang dihimpitkan, adal mana? Itu dihimpitkan seperti itu. Sehingga tulang rusuk kita itu bertemu seperti ini. Ya. Ada yang gosong, macam-macam. Dulu saya waktu sanawiyah kelas 2, kelas 3 itu saya suka main ke Pondok Pinang, Gebruk. Waktu itu lagi digusur untuk jadi Pondok Indah. Itu Pondok Pinang. Gebruk semua. Itu kakek saya di situ. Di Gebruk. Gebruk itu putaran yang besar itu dari Pondok Indah, putaran, nah itu daerah itu Gebruk namanya. Saya sering lihat kalau orang lagi gali kuburan, kan satu kuburan waktu itu 2 juta kalau tidak salah. Nah, orang-orang yang mau kena gusur bikin kuburan dulu di belakang rumah. Orang dulu kuburan bapaknya, ibunya itu di belakang rumah. Orang Pondok Pinang punya anak, kuburin belakang. Nah, waktu mau gusur Pondok Indah itu, maka dia bikin kuburan, jadinya 1 jadi 10. 10 kali 2 juta kan lumayan. Padahal mah isinya nggak ada. Iseng juga ya. Nah, yang saya maksud bukan itu. Itu ada kuburan digali, itu bawahnya itu hitam semua. Tulang-tulangnya hitam semua. Itu yang bakar siapa? Cuma karena waktu itu masih sanawiyah, SMP, ya udah cuma ngeliat doang. Nggak ada nih, karena belum belajar seperti ini, nggak paham. Tapi pada akhirnya, subhanallah, jangankan di akhirat, di dunia aja kita bisa lihat. Ya, Pondok Indah, Cipete itu, Alteri Cipete itu, kuburan itu berapa banyak yang dimakan. Digali, dibayar, dipindahkan. Nah, jadi Bapak sekalian, ada hadis yang pernah kita baca di sini. Inna aktsara azabil qabri minal baul. Mayoritas orang disiksa di kubur itu masalah pipis. Ini dalam bahasa disebut min itlaqil baul wa iradatil istinja. Nabi menyebutnya kencing, pipis, tapi yang dimaksud ceboknya nggak bersih. Dan sekarang bener, mobil berhenti, pintu dibuka, kencing, itu ceboknya di tiang besi gitu loh, ditoles-olesin tiang besi. Nggak bisa, nggak sah. Dan itu najisnya itu belepotan jadinya semua. Ketika dia sholat, sholatnya mutanajis, azab kubur. Jadi yang dibolehkan Bapak, kita cebok dengan batu. Batu itu
kering, karena batu itu punya sifat qali. Qali itu narik, menyerap. Nah, ulama-ulama fikih menafsirkan itu bahwa batu itu jamidun, benda padat, qali'un, bisa menyerap, tahirun, suci. Oleh karena itu orang boleh cebok dengan ini. Ya. Nah, gini. 1, 2, 3. Ini sudah bersih. Jamidun qali'un tahirun. 14 abad masuk 15 abad sudah dibahas, orang pergi haji cebok nggak mungkin pakai air, harus pakai tisu. Orang-orang bule itu nggak mau, dia kantornya itu basah. Bapak kalau ikut di studio TV yang sudah berkelas itu, toilet itu ada 2, ada toilet basah, ada toilet kering. Kalau mereka itu nggak mau masuk yang ada airnya, nah menggunakan ini. Sekarang ini tiang besi, dipakai tiang besi. Ambil daun, nggak bisa kecuali daunnya kering. Kalau daunnya yang masih hijau nggak bisa. Daun kering juga ada batasannya. Jangan kering tapi daun bambu. Oh, lecet boleh gini. Nggak boleh juga. Nah, sekarang yang parah nih Bapak-bapak, tisu basah. Kita lihat di mall, di pasar itu, kalau anaknya pipis, cucunya pipis di rumah, dia mengatakan ini basah, ada antiseptiknya. Benar nih, ada antiseptiknya, ini benar gitu. Supaya tidak ada kuman. Waktu dia dicebokin, ini maka hukumnya bersih, tapi hukum najisnya itu meluas. Kalau memang dia mau pakai tisu basah, pakai tisu kering dulu, maaf nih ya. Ya, anaknya, cucunya, 3 kali. Baru pakai tisu basah. Betapa sudah diprediksi orang naik pesawat cebok dengan tisu, akan ada yang namanya tisu basah, itu sudah diprediksi. Sehingga Nabi mengatakan, inna aktsara azabil qabri minal baul. Ya, mayoritas orang disiksa di kuburan itu masalah pipis. Nih, yang sudah tua-tua itu kalau pipis susah tirisnya itu. Maka kalau sudah di atas kepala 6, jangan berdiri pipisnya, jongkok. Kemudian tekan, ya, bagian kirinya itu lebih ditekan. Dan yang ketiga, dehem. Nah, itu ada dorongan. Yang muda-muda diem aja. Ini ngomong-ngomong yang tua dulu. Itu semua melalui proses itu. Yang muda-muda bakalan begitu juga. Karena itu alami. Ya, alamiah seperti itu. Subhanallah. Wa rawaina fihi bi isnadin dha'ifin. Dan kami meriwayatkan di dalamnya ini fi sunani Ibnu Sunni, ya, bi isnadin dha'ifin, dengan sanad yang dhaif. Sanadnya yang dhaif, ya, bukan matannya yang dhaif. Dalam hukum hadis dhaif itu bisa 2 kemungkinannya. Dhaif matannya, teksnya yang matannya yang dhaif, ini nggak boleh dipakai.
nggak boleh dipakai. Dari penyebutan hadis itu hanya menyebutkan untuk tidak boleh dipergunakan. Tapi yang ini dhaifnya itu sanadnya. Sanadnya itu dalam perawi yang tasalsul dari kita sampai ke Nabi itu ada yang dinyatakan dhaif. Nah dia dilihat kalau jalur ini dhaif, dilihat nih ada nggak jalur yang lain yang tidak dhaif. Apabila ada jalur lain yang tidak dhaif mendukung ini, maka ini derajatnya naik hasan li ghairi, ya, menjadi hadis yang hasan karena didukung oleh hadis-hadis yang lain. An Fadalah bin Ubaidillah, diriwayatkan dari Fadalah bin Ubaidillah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata dia bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukum," ini shalla bimakna yad'u, bimakna da'a. "Idza shalla ahadukum," idza da'a ahadukum, apabila berdoa salah seorang di antara kalian, falyabda bitahmidillahi ta'ala wa tsana'i alaihi, maka memulailah kalau berdoa itu pertama dengan tahmid, alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah, itu namanya as-sana, pujian pada Allah. Summa yusalli ala nabi, yang kedua membaca salawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Summa yad'u, kemudian dia berdoa bima sya'a, sesuai dengan kehendaknya. Jadi Bapak jangan melangkahi ini kalau ingin berdoa. Baca tahmid, memuji Allah, berselawat, baru meminta. Ya, banyak orang-orang mari kita doakan gini-gini. Ya boleh saja, kalau itu instrumen, ya, penghantar boleh. Tapi dalam berdoa harus dengan 3 tahapan. Di dalam hadis lain dikatakan ad-du'a, ya, yata'allaqu bainas sama'i wal ard hatta yusalli ala Muhammadin. Doa seseorang itu tergantung antara langit dan bumi sampai ia membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau dia baca salawat baru naik ke atas. Ya, kalau berdoa boleh dengan bahasa Indonesia, tetapi dengan 3 hal ini. Ya, hamdalah, kemudian as-sana, memuji, kemudian membaca salawat. Babul hatsi ala zikrillahi ta'ala ba'da sholati subhi. Ini bab menjelaskan tentang dorongan, motivasi untuk zikir kepada Allah setelah sholat subuh. Sholat subuhnya saja sudah berat. Ya, sholat subuh, sholat yang paling berat. Kita jangan marah Pak. Dikatakan itu asyaddu sholati lil munafiqin as-subuh wal isya. Sholat yang paling berat bagi orang munafik itu subuh sama isya. Isya pulang udah capek, ngantuk karena pulangnya jauh bekerja. Subuh karena tidurnya belum cukup. Ya, kalau itu dipelihara masuk kita di dalamnya. Jadi subuh itu sholatnya saja sudah berat, apalagi zikir. Ya. I'lam anna asyrafa awqati zikri fin nahari. Ketahuilah yang paling mulia waktu-waktu zikir di waktu siang. Az-zikru ba'da sholati subhi.
zikir setelah sholat subuh. Itu tempat yang paling asyraf, yang paling mulia, yang paling bagus. Nah, jadi Bapak, habis subuh itu mengikat siang, maghrib itu mengikat malam. Jadi kalau dia berzikir, termasuk di dalamnya itu berlindung, maka dia sudah berjaga dari pagi sampai maghrib. Maghrib nanti dia berdoa lagi menjaga sampai subuh. Rawaina an Anasin radhiyallahu anhu fi kitab Tirmidzi wa ghairihi. Kami meriwayatkan hadis dari sahabat Anas radhiyallahu anhu dalam kitab At-Tirmidzi dan selainnya. Qala, berkata Anas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shallal fajra fi jama'atin. Barang siapa yang salat fajar berjamaah, salat subuh berjamaah, summa qa'ada, kemudian dia duduk. Jadi dia tidak keluar dari masjid. Summa qa'ada yazkurullaha ta'ala, ia berzikir kepada Allah Ta'ala. Apa dengan zikir? Salat nggak boleh setelah subuh. Baca Quran, tasbih, tahmid, tahlil, takbir, semua zikir boleh. Baca hizib itu bagus tuh kalau pagi hari itu. Ya, summa qa'ada yazkurullaha ta'ala hatta tatlu asyamsu, sampai terbit matahari. Terbit matahari itu syuruk. Dari subuh sampai dengan terbit itu 1 jam 20 menit. Jadi kalau dipakai sholat subuh ini dan itu 20 menit, berarti zikirnya kurang lebih 45 sampai 1 jam. Duduk, maaf nih, kalaupun ngantuk jangan pindah di situ aja gitu. Ini tentunya kalau yang kantoran nggak bisa ngerjain ini. Tapi kalau yang sudah pensiun atau kerjanya mandiri, artinya dagang, nanti keluarnya kalau sudah selesai gitu bisa aja. Summa shalla raka'ataini, kemudian dia sholat 2 rakaat. Sholat apa? Sunnah syuruk, ya, atau sholat duha 2 rakaat. Kanat ka ajri hajjatin wa umratin, sama saja seperti haji dan umroh. Tamatin sempurna, tamatin sempurna, tamatin sempurna. Umroh sekarang 30 jutaan lah, fluktuatif antara itu. Kita bisa dapat pahala umroh Bapak sekalian, habis subuh duduk kita, ya, bisa apain aja, zikir segala macam sampai syuruk, ya. Biasanya kalau di masjid itu yang digital itu kalau syuruk itu bunyi gitu. Nah, baru pulang ke rumah. Dulu saya belajar di Gunung Herang. Gunung Herang itu Majalengka, naik ya ke Maja, naik lagi ke gunung. Di atas gunung dingin gitu. Saya dikasih waktu ngaji itu pagi tuh habis subuh sama malam, ya, jam 11, jam 12 dingin, ya. Jadi di sana ngajinya sambil ngerokok karena dingin. Sambil ngopi, ngerokok. Nah, beliau tidak mau nerima saya sebelum dia selesai syuruk gitu. Jadi kan kalau di daerah itu musola dibuatnya dari bedeg gitu, gedeg, bambu, bilik bambu. Nah, bilik bambunya itu dikasih bolongan mati. Jadi kalau mataharinya udah terang, baru dia mau nerima saya. Jadi selama dalam itu dia nggak mau bergeser dari mihrab. Nanti kalau udah ada sinar yang dia tahu ini berarti sudah, ya, sudah waktunya, sudah syuruk, baru dia geser gitu dari malam itu dia keluar ngaji.
Ya, habis itu macul dia ke pas sawah, petani, ya, macul. Kiai Muhtadin namanya. Saya lama ngaji di sana itu, dalam 1 minggu itu, dalam 1 bulan 1 minggu saya di sana, ngaji di sana. Alhamdulillah karena ngejar kekurangan gitu ya. Terakhir beliau buta. Waktu saya beritahukan saya mau ke Majalengka gitu, mau ketemu sama beliau. Kasih tahu anaknya, Pak, Mas Aris bade ka dieu, ari kapangge Abah gitu. Dikasih tahu gitu. Waktu saya datang, tangannya cepat betul, dia cium tangan saya. Tangan saya dicium sama guru saya. Saya nggak berani tarik karena udah tua, ngerinya nanti jatuh. Saking senangnya dia sama saya itu, di akhir hayatnya tangan saya dicium. Habis itu baru saya cium. Nah, Bapak sekalian, itu catatannya kalau jadi murid, siogianya harus bisa seperti itu. Bagaimana mendapatkan hatinya, di hati seorang guru sehingga guru cepat sekali. Saya juga kaget dan nggak menduga kalau tangan saya mau dicium. Ya. Nah, jadi Bapak sekalian, kalau menyebutkan orang nih, beliau kayak sebutkan ini yang baik boleh. Kalau udah meninggal, beliau nggak mau nerima tamu kalau sebelum syuruk gitu. Boleh. Tapi kalau menyebutkan yang jelek, orang sudah meninggal jangan. Nanti bertambah-tambah kejelekannya. Dalam salah satu hadis dikatakan uzkuru mahasina mautakum. Sebutkanlah kebaikan-kebaikan mayit kalian. Waqufu an masawihim. Tutupin kejelekan-kejelekannya. Jangan disebut. Kebaikannya boleh disebut. Nah, jadi itu yang saya maksudkan, bahwa orang-orang dulu itu benar-benar ya menjaga bagaimana bisa dalam kehidupannya itu menjaga itu tiap hari seperti bikin haji dan umroh yang sempurna. Di besok Bapak kerja ini, habis subuh bertahan. Kalau nggak bisa hari kerja, Sabtu Minggu, kan Sabtu Minggu kerjain. Habis itu tenabang, peci putih, gamis putih, pakai sorban. Dari mana? Habis haji. Ya, dari mana? Ini dalil. Ada dalilnya. Ya. Sehingga peci putih itu bukan peci haji, Pak. Peci putih itu adalah pecinya orang Islam. Ya. Kalau hitam ini pecinya orang Indonesia. Ya.